Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul waspada dalam menyebarkan berita. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah tidak mengadab mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengabarkan berita gembira ini kepada banyak orang? Rasulullah menjawab, jangan, nanti mereka bisa bersandar. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 2856 dan Muslim nomor 154. Isi kandungan hadis. 1. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu berita atau ilmu kepada Mu'adz bin Jabal. Namun beliau melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikannya kepada sahabat yang lain karena beliau khawatir kalau mereka salah paham terhadap kandungan hadis ini. 2. Mu'adz bin Jabal akhirnya menyampaikan hadis tersebut ketika beliau hendak wafat karena beliau khawatir ketika beliau wafat masih ada hadis yang belum beliau sampaikan kepada sahabat yang lain. 3. Pada masa kini ketika arus informasi demikian mudahnya, seringkali tanpa berpikir panjang kita langsung menyebarkan semua berita dan informasi yang kita terima melalui media sosial tanpa terlebih dahulu meneliti kebenarannya. Akibatnya muncullah berbagai macam kegaduhan seperti provokasi, ketakutan atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita tersebut. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 7. 4. Kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan suatu berita karena sikap seperti tergesa-gesa adalah sifat yang berasal dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketenangan datangnya dari Allah sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan ataupun kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-6. 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amrinya. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-83. Demikianlah pembacaan hadis pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur dan pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah, pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.